Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Saudara dan saudariku yang terkasih, orang yang kerasukan setan itu pastilah sangat menderita. Ia berada dalam tekanan kuasa kejahatan, yaitu setan, yang telah memperbudaknya. Orang yang demikian pastilah gelisah jiwanya, tetapi ia tidak mampu melepaskan dirinya sendiri dari kekuatan setan yang telah membelenggunya itu. Ia butuh pertolongan. Untuk itulah orang-orang yang peduli kepadanya membawa dia kepada Yesus. Orang-orang itu tahu bahwa dalam nama Yesus ada kuasa kebaikan yang berasal dari surga yang akan mampu mengusir setan itu dari dalam dirinya. Begitulah manusia sejak kejatuhan ke dalam dosa. Mereka semua berada dalam pengaruh kuasa kejahatan, yaitu setan. Meski dosa itu membuat manusia menderita, namun manusia itu sendiri tidak mampu membebaskan dirinya dari tekanan setan dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Mereka butuh pertolongan, dan pertolongan itu satu-satunya hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Putra Allah yang secara khusus dikirim ke dunia untuk mematahkan kuasa kejahatan, yaitu setan, dengan cara mempersembahkan kurban penebusan dosa pada kayu salib. Dengan kematiannya pada kayu salib ini, manusia dibebaskan dari cengkeraman maut dan diangkat kepada kemuliaan. Saudara dan saudaraku yang kekasih, seringkali manusia yang berdosa merasa diri mereka tak berdaya. Dosa itu seperti candu, ia mengikat seseorang hingga tak mampu berbuat apa-apa. Keinginannya untuk dibebaskan tidak menemukan jalan, sehingga dibutuhkan perantara-perantara. Sebagaimana orang yang kerasukan setan di dalam kisah di atas, ia dibawa oleh orang-orang yang peduli kepadanya kepada Yesus. Kini orang-orang yang sudah ditebus dan telah diangkat menjadi anak Allah juga memiliki tugas untuk memperantarakan manusia yang masih terikat dalam belenggu dosa-dosa itu, untuk mereka mau peduli membawanya kepada Yesus. Adalah tugas semua anak Allah untuk menjadi penolong, penunjuk jalan bagi mereka yang masih terikat. Kesaksian-kesaksian mereka dibutuhkan, apakah kata-kata mereka sebagai anak Allah, tetapi juga sikap hati yang menggambarkan citra Yesus yang akan membuka pandangan mereka kepada pertobatan. Dalam kisah di atas kita melihat dua suasana yang sungguh berbeda antara manusia yang masih dikuasai setan dengan manusia yang sudah dibebaskan dan telah menerima Yesus. Ketika setan menguasai seseorang, maka yang ada adalah penderitaan, ketakutan, dan hilangnya pengharapan. Keadaan ini sungguh berbeda dengan seseorang yang telah dibebaskan dan telah menerima Yesus. Jiwa itu disembuhkan, dipulihkan, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Begitulah juga adanya ketika dalam kebaktian-kebaktian orang-orang datang dengan keadaan mereka yang berdosa. Mereka boleh mendekat pada mezbah Allah untuk mengakui segala dosanya dan bertekad untuk kembali kepada Tuhan.
Maka kemudian setelah pengampunan dosa, mereka beroleh damai sejahtera. Mereka dilepaskan dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan juga keadaan yang tanpa harapan. Dan kemudian orang akan masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Ini yang menjadikan manusia yang semula berdosa kembali kepada Allah di dalam kekudusan dan dimasukkan ke dalam rencana Tuhan yang mulia. Saudaraku, kita memang masih rentan terhadap dosa. Usaha-usaha kita untuk menjauhi dosa seringkali gagal. Dan kemudian jiwa kita menjadi tidak tenang. Kita gelisah, kita takut dan khawatir akan keadaan jiwa kita. Janganlah engkau putus harapan. Dalam keadaan yang demikian, engkau boleh datang kepada Tuhan Yesus. Engkau boleh menyatakan penyesalanmu atas kesalahan dan dosamu. Engkau harus bertobat. Dan dengan demikian engkau beroleh sarana untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, atas kurbannya yang agung dan mulia, engkau akan kembali dipulihkan dan damai sejahtera akan kembali ditaruhkan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.